Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu amalan atau perbuatan yang selalu dilakukan oleh kaum muslimin sebelum menjelang tibanya bulan Ramadan, yaitu saling memaafkan dan minta maaf. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ini merupakan sebuah perbuatan yang baik sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berdasarkan ayat ini bahwa Allah menegaskan orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain itu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf. Sehubungan dengan hal ini, hanya saja permintaan maaf atau memaafkan menjelang tibanya Ramadan ini yang pertama dilandaskan pada sebuah hadis yang beredar, dan hadis ini termasuk hadis palsu, hadis yang dimodifikasi dari hadis-hadis sahih. Hadis itu menjelaskan bahwa dikala itu Nabi mengucapkan amin sampai 3 kali. Lantas para sahabat pun ikut mengaminkan. Namun mereka bingung, ya. Mereka bingung dengan amin yang mereka ucapkan itu. Lantas mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Nabi SAW menjawab bahwa barusan malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepadaku, aminkan doaku, aku akan mendoakan 3 orang yang apabila tiba bulan Ramadan mereka tidak melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Yang kedua, tidak bermaaf terlebih dahulu antara suami istri. Dan yang ketiga, tidak bermaaf antara sesama manusia atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah hadis palsu yang tidak ada sumber di dalam kitab-kitab hadis. Orang yang menyebarkan hadis palsu itu mendapatkan ancaman sebagaimana dalam hadis yang mutawatir dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis yang lain. Nabi SAW sampaikan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat duduknya di dalam neraka. Yang kedua, hadis yang beredar di kalangan masyarakat itu adalah hadis palsu, dan itu adalah hadis yang dimodifikasi dari hadis sahih. Hadis sahihnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW dikala naik mimbar, beliau berkhutbah, lantas Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Faqila lahu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza,
kenapa engkau melakukan ini, yaitu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Qala li Jibril, Nabi menjawab bahwa Jibril alaihissalam berkata kepadaku, argamallahu anfa abdin dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Rugi seorang hamba dikala dia melewati bulan Ramadan namun tidak meraih ampunan Allah. Fakultu amin, lantas kata Nabi, aku mengucapkan amin. Summa qala rogiba anfa abdin adaraka walidayhi au ahaduhuma lam yudkhiluhul jannah. Rugi seorang hamba yang dikala mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun hamba ini tidak meraih surganya Allah. Fakultu amin, lantas aku mengucapkan amin. Summa qala, kemudian malaikat Jibril berkata, rogiba anfu abadin zukirta indahu falam yusalli alaika. Rugi orang yang apabila nama Nabi disebutkan di sisinya, lantas dia tidak menjawab salawat, seperti kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendengar itu disunnahkan untuk menjawab sallallahu alaihi wasallam. Lantas fakultu amin, kata Nabi, aku mengaminkan doa tersebut. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Di antaranya adalah Ibnu Hajar, kemudian Syekh Al-Albani, dan juga Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, minta maaf itu termasuk perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh membawa-bawa hadis yang palsu ya untuk membenarkan perbuatan tersebut. Sebab membawa hadis palsu itu adalah kedustaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu cukup kita menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang sahih yang terkait dengan keutamaan-keutamaan permintaan maaf atau saling memaafkan. Lantas kapankah seseorang itu boleh minta maaf ya atau memaafkan? Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.